Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyi Kembang Arum dari kelas 12 IPS 2. Jadi dalam materi ini saya akan membahas tentang sejarah peminatan. Jadi dalam bab yang pertama ini saya akan membahas tentang peran Indonesia dalam misi perdamaian pengiriman kontingen Garuda pada masa Perang Dingin. Dalam pembahasan yang pertama, 1. Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. Bagian ini saya akan menjelaskannya ya. Komitmen Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial merupakan dan sebagai apa? Amanat dari alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Bagaimana dengan konteks internasional dan nasionalnya? Di bagian ini ada dua konteks ya. Dalam konteks internasionalnya yaitu indikator penting dan konkret dari peran suatu negara dalam memberikan kontribusi dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Bagaimana dengan konteks nasionalnya? Dalam konteks nasional yaitu sarana peningkatan profesionalisme individu dan organisasi yang terlibat secara langsung dalam penggelaran operasi internasional. Yang ke bagian 3, Indonesia terlibat dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB sesuai pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea 4. Salah satu tujuannya sebagai apa? Menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang terakhir, bagian 1, Indonesia diberi kepercayaan oleh PBB untuk mengirim personel keamanan terbaiknya dalam menjalankan misi pemeliharaan perdamaian. Pasukan tentara, kepolisian, dan sipil Indonesia dikenal sebagai nama apa? Kontingen Garudanya. Bagian yang kedua, ada pengiriman kontingen Garuda dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. Sorry ya guys, maaf kalau misalkan ada kata-kata yang salah. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu kontingen Garuda dan misi-misinya itu ada berapa. Di sini kontingen Garuda itu ada 10 misi ya. Jadi dalam kontingen Garuda itu pasukan penjaga perdamaian yang anggotanya diambil dari militer Indonesia yang bertugas sebagai apa? Naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi dalam kontingen Garuda ini terbagi menjadi 3 negara dan bertujuan menghadapi kontingen Garuda. Yaitu yang pertama ada negara dari Timur Tengah seperti Mesir, Lebanon, Palestina, dan Irak. Bagian ASEAN-nya yaitu ada Filipina, Kamboja, dan Vietnam. Eropa Timurnya ada Georgia dan Bosnia. Jadi dalam misi perdamaian masa Perang Dunia dalam kontingen Garuda itu ada 10 ya. Jadi saya akan menyebutkan satu persatu. Kontingen Garuda 1 dikirim pada 8 Januari tahun 1957 ke Mesir kontingen. Bagian kedua, kontingen Garuda 2 dikirim ke Kongo pada tahun 1960 kontingen. Yang ketiga, bagian ketiga, kontingen Garuda 3 dikirim ke Kongo pada tahun 1962 kontingen. Yang bagian keempat ada kontingen Garuda 4 dikirim ke Vietnam pada tahun 1973 kontingen. Yang kelima, kontingen Garuda bagian 5 dikirim ke Vietnam pada tahun 1973 kontingen. Yang ketujuh, kontingen Garuda dikirim ke tahun 1974 kontingen 1974 kontingen Garuda 7. Yang ke-8 ada kontingen Garuda 8 dikirim dalam rangka misi perdamaian PBB di Timur Tengah pasca perang Yom Kippur antara Mesir dan Israel kontingen. Yang ke-9 kontingen Garuda 9 dikirim ke Iran dan Irak pada tahun 1988. Yang terakhir ada kontingen Garuda 10 dikirim ke Namibia pada tahun 1989. Jadi dalam dua bagian ini saya sudah menjelaskan tentang peran Indonesia dalam misi perdamaian pengiriman kontingen pada masa Perang Dingin. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran Indonesia pada ASEAN-nya dalam masa Perang Dinginnya ya. Oke.
Yang pertama ada peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian di kawasan Asia Tenggara pada masa Perang Dingin. Jadi pada tahun mengalami banyak begitu masalah atau konflik ya. Jadi perebutan pengaruh ideologi negara-negara besar dan konflik antar negara di kawasan yang apabila dibiarkan dapat mengganggu stabilitas kawasan sehingga menghambat pembangunan. Bagaimana dengan menciptakannya? Jadi kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera, maka didirikan organisasi ASEAN yang merupakan apa? Perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara. Indonesia adalah salah satu pendiri organisasi ASEAN. Bagian kedua ada pendiri ASEAN sebagai bukti peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin, yaitu Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN ya. Jadi apa? Sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang didirikan di mana? Di Bangkok pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 berdasarkan deklarasi Perbara oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand ya. Organisasi ini bertujuan untuk apa? Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, memajukan perdamaian dan kestabilan di tingkat regional, serta meningkatkan kesempatan untuk membahas perbedaan di antara anggotanya dengan damai. Next, yang kedua, pembentukan ASEAN tidak serta-merta hanya karena kesamaan geografis masing-masing anggotanya saja, tapi juga sebab adanya keinginan yang kuat antara negara anggota untuk seperti membangun kerjasama yang baik di bidang ekonomi, sosial, dan pengembangan kebudayaan bagi masing-masing negara anggota. Selain sebagai salah satu pemersatu berdirinya ASEAN, tentu Indonesia juga memiliki peran tersendiri sebagai anggota ASEAN dalam bentuk program ataupun kerjasama antar sesama anggotanya. Yang terakhir, bagian kedua, keberadaan ASEAN ternyata sejalan dengan sikap politik Indonesia loh. Jadi itu adanya ASEAN dan keberadaannya ASEAN itu yang artinya itu Indonesia tidak blok manapun ini salah ataupun benar gitu. Jadi dia tetap berdirinya sendiri gitu. Dalam aktif, bagian aktif berarti Indonesia dalam turut serta mewujudkan perdamaian dunia. Bagian aktif itu mengundang perdamaian gitu, kesejahteraan, stabilitasnya gitu ya. Next, yang kedua ada peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian di kawasan Asia Tenggara ini terlihat saat Indonesia membantu mewujudkan perdamaian konflik di Kamboja dan Vietnam. Jadi di negara Kamboja dan Vietnam itu sedang ada masalah ya. Jadi Indonesia itu membantu dua negara ini yang sedang ada masalah. Jadi Indonesia itu memfasilitasi kedua negara tersebut untuk berdiskusi bagaimana caranya dua negara ini tuh damai kembali, sejahtera kembali gitu ya. Saat pemerintah Filipina dan Moro National Front Liberation atau MNFL berkonflik, kedua pihak tersebut akhirnya menyetujui perjanjian damai yang kali itu dipertemukan di Indonesia. Jadi itu perjanjian damainya itu dipertemukan di Indonesia ya. Selain sebagai salah satu penggagas, Indonesia juga dipercaya untuk menyelenggarakan KTT ASEAN pertama. KTT ASEAN pertama sukses diselenggarakan di Bali pada tanggal 23 sampai 24 Februari tahun 1976. Jika Indonesia juga dikenal sebagai penyelenggaraan KTT ASEAN pertama. Kiprah Indonesia di dunia internasional pada masa Perang Dingin. Jadi di sini terakhir saya sudah menjelaskan tentang bagaimana itu peran. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang jelas, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah.
atau kurang. Sekian, terima kasih sudah menghargai dan begitu jelas kalian mendengar suatu penjelasan dari saya. Mohon maaf ya bila ada kata-kata yang terucap tidak diterucap. Saya baru belajar nih ya. Mohon maaf sekali lagi ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.